Top FM. More music variety. Top. 95.1 Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Setiap hari takkan ada henti-hentiku mendengarkan musik yang tren di saat ini. Beragam hiburan dan informasi selalu ada di sini. Radio Top FM Bumi Ayu takkan pernah layu, meski jarak dan waktu selalu menggema menggapai nirwana untuk menghibur kita semua bernyanyi. Radioku Top FM Bumi Ayu. Radioku Top FM Bumi Ayu. Dari jam 5 pagi sampai jam 1 malam, Radio Top FM selalu melesat dengan tajam. Kau jangan sampai ketinggalan, di sini kau akan bersenang-senang. Mari kita mendengarkan bersama alunan musik Radio Top FM kita, penuh imaji dan program terkini, menjadi suatu kebanggaan kita semua. Suaramu menyentuh relung kalbuku, irama musikmu membuat hatiku merindu. Merdu suaramu menyentuh relung kalbuku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 inspirasi kita semua. Halo, apa kabar temannya dimanapun Anda berada saat ini? Ya, senang sekali rasanya untuk kesempatan siang atau sore hari ini kita jumpa lagi dengan Bayu Ahmad. Dan seperti biasa juga temannya, Bayu di kesempatan sore hari ini hadir di podcast Radio Talkshow. Dan untuk sore hari ini temannya ada yang spesial bersama Bayu, karena untuk saat ini saya kedatangan tamu-tamu kita dari teman-teman FKPPI, ya, Forum Komunikasi Putra dan Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri, Rayon Bumi Ayu, atau tepatnya di Rayon 08. Dan untuk temannya, ya, bahwa untuk FKPPI ini menjadi salah satu wadah bagi anak-anak muda, khususnya para generasi muda yang tergolong di anak-anak Purnawirawan dan juga TNI Polri. Dan ini tentu ada hal-hal yang menarik untuk sore hari ini akan kita bahas, di mana tema kita adalah FKPPI peduli di tengah pandemi. Tentu ini menjadi salah satu hal yang menarik karena teman-teman FKPPI ini sebagai salah satu wadah yang ternyata memang peduli dengan kondisi lingkungan saat ini yang sedang pandemi COVID-19. Dan narasumber kita ada Mas Budi Heru, Sekretaris FKPPI Rayon 08 Bumi Ayu, dan juga ada Mas Bambang Sunu, Sekretaris 2 di FKPPI Rayon 028 Bumi Ayu. Ya, kita sapa dulu untuk narasumber kita. Assalamualaikum Mas Budi Heru. Waalaikumsalam Mas Bayu. Selamat sore dan juga buat konco-konco semuanya. Dan selamat sore juga Mas Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam komando. Salam komando, wah, luar biasa. Ya, dan untuk Bang Mas Budi dan juga Mas Bambang, ngomong-ngomong ini Mas Budi menjadi salah satu delegasi di kesempatan sore hari ini selaku sekretaris di FKPPI. Sebenarnya FKPPI ini siapa, Mas? Baik Mas Bayu, akan kami jelaskan sedikit apa yang kami alami dalam FKPPI. FKPPI merupakan salah satu wadah forum komunikasi putra-putri Purnawirawan dan putra-putri TNI Polri. Wadah tersebut memang sudah berdiri sudah cukup lama. Sejak berdirinya FKPPI, kebetulan kemarin kami
baru merayakan hari lahirnya FKPPI tanggal 12 September 1978. Tepat 42 tahun kemarin baru saja melaksanakan syukuran dan peduli Covid, juga peduli bumi, penanaman 1.000 pohon yang kemarin dilaksanakan pada tanggal 12 tepat hari lahirnya FKPPI. Jadi kembali kepada forum komunikasi tersebut, ini merupakan salah satu wadah putra-putri Purnawirawan dan TNI Polri. Memang ini tidak mudah untuk bergabung pada forum kami. Karena ini merupakan salah satu wadah yang terbatas, artinya tidak sembarang teman-teman atau teman akrab kita masuk di dalam forum komunikasi Purnawirawan TNI Polri ini, karena sebatas yang diketahui oleh forum ini merupakan salah satu anak-anak, cucu, mantu dan kakak, adik dalam satu wadah anak-anak Purnawirawan TNI Polri, khususnya seperti itu, Mas Bayu. Ya, jadi artinya tidak sembarang orang masuk untuk gagah-gagahan di FKPPI ini, Mas Bambang ya? Ini mungkin. Betul. Jadi artinya ini memang ada ikatan khusus yang harus dimiliki oleh individu tersebut. Betul, karena forum komunikasi putra-putri Purnawirawan Indonesia spesial. Hanya khusus untuk anak-anak, istilahnya kalau dulu anak kolong. Ya, anak kolong, ya. Anak kolong. Nah, karena kita benar-benar menjaga nama baik orang tua kita yang telah berjuang ya untuk negara kita. Begitu, Mas Oke. Bayu. Ya, kemudian dari sejarah ini sendiri seperti apa? Mungkin Mas Bambang atau Mas Budi yang dari sejarah berdirinya dari FKPPI ini. Baik, Mas Bayu, akan kami lanjutkan sekali lagi kami tegaskan bahwa sejarah berdirinya FKPPI yang diresmikan pada saat itu ada para penggagas kita bukan main-main. Yang pertama dulu pernah menjadi ketua umum, yaitu Bung Surya Paloh. Kemudian itu para pakar-pakar, bukan hanya dari TNI saja, melainkan dari Polri juga bergabung di sana. Lah, ada dua kategori, Mas Bayu. Yang dulu ada yang namanya generasi muda FKPPI, kemudian rubah total menjadi organisasi, yang mana satu wadah ini menjadi dua, generasi muda. Sekarang dilebur menjadi satu wadah menjadi FKPPI murni. Pada saat peleburan hasil Munas di Magelang tahun 2015, itu generasi muda mutlak dijadikan satu wadah menjadi organisasi yang disebut organisasi FKPPI, yang sekarang sudah mutlak hasil Munas 2015 di Magelang. Dan alhamdulillah pada saat itu para pendiri di Jakarta, merupakan salah satu pendirinya yaitu Bang Surya Paloh, dan juga dari TNI Polri masih banyak para penggagas yang kami sendiri belum pernah bertatap muka. Ya, karena saya yakin bahwa itu sejarah-sejarah itu melekat di hati kita. Untuk itu kita sebagai anak bangsa melestarikan apa-apa yang diwariskan oleh para pejuang kita, orang tua kita. Jadi benar apa kata Mas Bayu, tidak mudah untuk bergabung di forum komunikasi ini. Sehubungan ini sudah ditetapkan bahwa yang dapat bergabung menjadi anggota salah satunya diantaranya anak-anak kolong, anak-anak TNI Polri, baik anak, mantu maupun cucu. Ya. Dan keluarga besar lainnya. Ya, dan artinya untuk FKPPI ini tidak tersebar, tidak ada hanya di Bumiayu saja ya, tapi di seluruh Indonesia. Betul, ini se-Indonesia, melainkan bukan hanya di Bumiayu saja. Identik Bumiayu kan hanya beberapa desa ya. Dan alhamdulillah untuk wilayah Kecamatan Bumiayu, mungkin teman-teman orang-orang sering melihat baju kita doreng. Nah, itulah kami FKPPI Rayon Bumiayu, yang biasa kita sebut dalam surat menyurat FKPPI Rayon 13
08 Bumiayu. Mengapa disebutkan demikian? 13-nya mengacu pada kabupaten, kemudian 08-nya mengacu pada kecamatan. Nah, kalau lengkapnya 11 13 08. 11-nya adalah pengurus daerah di Semarang, kemudian pengurus cabang ada di kabupaten, pengurus 08 ada di tingkat kecamatan. Demikian Mas Bayu. Ya, dan ini kegiatan-kegiatan sendiri di FKPI kemarin saya lihat banyak yang teman-teman upload ini. Ini sebenarnya memang agenda ini sudah dilakukan sejak lama atau hanya memang Bumayu saja yang kelihatan ini Mas Bambang? Untuk kegiatan ini memang kita punya kegiatan khusus rayon 08 Bumiayu, tetapi kita juga bekerja sama dengan rayon-rayon yang lain yang kita sebut gitu ya. dengan lintas rayon Brebes Selatan. Kegiatan-kegiatan itu kegiatannya mengacu kepada kegiatan-kegiatan satu seremonial, ya upacara-upacara kita ikuti, dan terus untuk kegiatan sosial seperti itu yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Ya. Seperti itu. Kemudian kemarin itu kegiatan yang sudah dilakukan apa saja kemarin Mas Heru? Ya, baik Mas Bayu, terima kasih. Kami lanjutkan. Kegiatan bertepatan dengan hari ulang tahun FKPP yang ke-42 kemarin baru saja dilaksanakan penanaman 1000 pohon di Duku Karangdawa, Desa Laren. Kebetulan dihadiri oleh beliau yang terhormat Bapak Dandim. Alhamdulillah, karena ini kegiatan lintas rayon yang sebenarnya Mas Bayu di Kabupaten Brebes ada 17 rayon. Namun kemarin kegiatan lintas rayon hanya dihadiri beberapa rayon saja karena maklum mereka banyak kesibukan sehingga 65% lah itu bisa hadir mengikuti kegiatan lintas rayon, diantaranya penanaman 1000 pohon, kemudian kita bagi-bagi masker dan bagi-bagi sembako. Artinya sembako ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Artinya kita peduli sebagai anak bangsa, apalagi disebut anak kolong ya Mas Bayu ya. Jadi kita pedulilah. Bukan hanya itu saja, karena kita juga peduli karena pada saat sekarang ini pandemi sudah merebah kemana-mana, sehingga kami tidak pernah berhenti untuk mengingatkan kepada warga masyarakat agar jaga jarak, kemudian cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, juga tidak tertinggal pula yang paling utama adalah menggunakan masker. Kemarin alhamdulillah kami membagikan masker, sebutannya 1000 masker. 1000 masker dibagikan. Masyarakat dibagikan, alhamdulillah. Ini dihadiri langsung oleh Dandim Brebes. Betul. Ini Pak. acaranya berarti luar biasa dong. Wah, luar biasa, mantap Mas. Wow, keren. Kita juga tidak menyangka Dandim sangat antusias sekali, Pak Dandim, Pak Faisal, Pak Haikal. Pak Haikal. Berapa ribu yang hadir untuk anggota kemarin yang FKPP? Iya, sebenarnya begini Mas Bayu, kalau kita turuti memang jumlahnya luar biasa sekali, namun kita dibatasi dengan adanya pandemi. Iya. Jadi kami mengundang kepada ormas-ormas yang lain hanya SKB. Maksud saya sekretaris, ketua dan bendahara masing-masing ormas. Kami kemarin mengundang ada 5 ormas, alhamdulillah datang semua, berarti jumlah 15. Kemudian diikuti para rayon-rayon yang sejumlah 17, alhamdulillah hadir kurang lebih ada 11 rayon dikalikan 3, kemudian rombongan dari Kodim juga banyak sekali, diikuti oleh Koramil Bumiayu, Koramil setempat juga banyak. Ya hampir 100, namun kita tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian Mas Bayu. Dan ini masuk dari dalam program kerja nanti ke depan yang terus akan dilakukan. Betul, akan kami teruskan. Oke, sebelum kita jawab, kita break dulu sebentar Siap. untuk sore hari. Radio Top FM Bumiayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Ya baik teman yang masih
satu inspirasi kita semua. Masih bersama Bayu Ahmad di podcast Radio Talk Show. Dan jangan lupa juga untuk temannya, untuk sore hari ini, untuk siaran kami juga disiarkan secara live streaming dan juga video streaming di channel YouTube Top FM dan juga di jejaring sosial Facebook Top FM 951 Bumiayu. Jadi untuk teman-teman FKPPI yang ada di rumah ini jangan khawatir karena masih di suasana pandemi, kita tetap patuh terhadap protokol kesehatan, tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker dan juga tetap mencuci tangan pakai sabun. Sehingga untuk temannya kita juga membatasi untuk tamu, sehingga untuk temannya yang kebetulan ingin gabung untuk sore hari ini tapi karena memang sesuai dengan protokol kesehatan, jadi untuk teman ini bisa melihatnya dan juga menontonnya secara live streaming dan juga video streaming yang kami siarkan di channel YouTube Top FM dan juga di jejaring sosial Facebook Top FM Bumiayu. Dan masih di bincang-bincang kita Topmania bersama teman-teman FKPPI peduli di tengah pandemi, yang mana untuk Topmania mungkin Topmania sering melihat di jalan ada teman-teman yang ada beberapa 3-5 orang yang menggunakan doreng. Ini sebenarnya dari mana? Nah, ini adalah teman-teman FKPPI, yaitu teman-teman dari Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan juga Putra Putri TNI Polri yang tergabung di wilayah Bumiayu sendiri, ada di Rayon 08 Bumiayu. Dan Mas Budi, ya Bung Budi, Bung Budi. Ya Bung, untuk program kerja sendiri di FKPPI khususnya di Rayon Bumiayu seperti apa, Mas? Baik Mas Bayu, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik sekali. Mudah-mudahan bisa didengar oleh teman-teman kita. Program kerja FKPPI Rayon Bumiayu merupakan, ini sudah kami tata bersama Saudara Ketua yaitu Bang Dwi Hari Basuki selaku Ketua. Jadi ada beberapa program, di antaranya kegiatan rutin ada jangka pendek, menengah dan jangka panjang, merupakan tahunan ya. Kita nanti akan membahas program jangka pendek kemarin sudah kita laksanakan, jangka menengah sudah kita laksanakan, kemudian program jangka panjang yang merupakan rencana tahunan ini akan kami kerjakan, yaitu mudah-mudahan pandemi sudah langka ya, mudah-mudahan sudah langka. Jadi kita peduli dengan masyarakat tetap akan kita lanjutkan, seperti peduli dengan masyarakat miskin dan sebagainya. Itu merupakan program kerja kita. Dan juga kami, karena ada beberapa anggota kita yang peduli dengan bumi, kita tetap akan melanjutkan penanaman pohon. Karena memang banyak sebagian besar masyarakat yang tidak mengetahui apa sih yang dinamakan hutan. Definisi hutan kita perlu kita lestarikan, sehingga apa-apa yang ada di hutan, potensi hutan akan kami lanjutkan kembali. Kebetulan kami selaku pengurus FKPP juga mantan orang hutan ya. Orang hutan artinya bukan orang-orangan ya Pak? bukan ya Mas Ayu. Ya, jadi kebetulan kami paham persis, sehingga nanti akan kami kerjasamakan dengan Perhutani. Kebetulan kantor Perhutani juga depan rumah saya sendiri, sehingga program-program penanaman hutan itu dulu pernah dilaksanakan bersama LSM, sehingga kita tertarik untuk melanjutkan kembali, yaitu yang paling utama karena kerusakan hutan itu sendiri dijarah oleh orang yang tidak orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga program kerja FKPPI ingin menciptakan untuk warga masyarakat yaitu penanaman kopi. Dan alhamdulillah bukan hanya kopi saja, karena dari BPDAS Pemali di Kabupaten Brebes hanya ada satu tempat, yaitu di Baros. Itu ada beberapa jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk ditanam oleh warga masyarakat. Nah, hal ini yang akan kita lanjutkan, merupakan program kerja FKPPI tahunan. Ini untuk hanya khusus Rayon Bumiayu saja atau menyeluruh, Mas Bambang atau Mas Budi ini yang menjawab, silakan. Kalau kita fokus di Rayon Bumiayu saja. Kalau untuk lintas rayon, ya kita mengikuti nanti dengan teman-teman di rayon di Brebes. Ya, ada program-program misalnya untuk kegiatan-kegiatan hari kepahlawanan dan lain sebagainya, kita ngikuti seperti itu. Ya, kemudian ngomong-ngomong, ini struktur organisasi sendiri di Rayon Bumiayu seperti apa Pak? Bung Heru? Ya,
Ada kami lupa tadi ya sebelum membuka acara ini kita menyampaikan salam dulu kepada yang terhormat selaku pembina yaitu Bapak dan Ramil 08 Bumayu, kemudian Pak Kapolsek Bumayu dan juga Ketua Popabri Anak Cabang Kecamatan Bumayu dan juga Pak Camat sendiri. Itu merupakan salah satu pembina kami dan juga Dewan Penasehat yaitu ada Bung Haji Muhammad Faisal, yaitu beliau sebagai penasehat ketua Dewan Penasehat yaitu Letnan Kolonel Purnawirawan. Kebetulan itu juga anak TNI, kebetulan juga pensiunan TNI. Dan juga ini ada dari PP Polri yaitu Mas Eko Sugeng Purwanto Sarjana Hukum yang dulu pernah menjabat Kapolsek di Paguyangan. Oh iya. Dan juga ini Pak Haji Sentot Budi Sarjana Ekonomi dan juga Pak Arif Setiawan Sarjana Ekonomi yang kebetulan saat ini menjabat sebagai Kades Laren dan juga teman-teman lama pengurus lama dinaikkan menjadi Dewan Penasehat yaitu Saudara Ahmad Sodikin dan Saudara Suyanto. Dan untuk kepengurusan harian yaitu Saudara Dwi Hari Basuki selaku ketua, kemudian wakil ketua ada 4 orang, Mas Bayu, yaitu ini para senior-senior pendiri FKPPI zaman kami dulu tahun 1996 sampai 2000 vakum, karena ya ada aturan dari dulu, ada aturan untuk segala kegiatan baik ormas-ormas yang lain sementara kegiatannya dihentikan dulu sehingga kami vakum selama beberapa puluh tahun sehingga baru kemarin tanggal 5 Juli baru diadakan pemilihan kepengurusan baru yang tadi kami sebutkan, ada Dewan Pembina, kemudian Dewan Penasehat, kemudian pengurus harian selaku ketua terpilih yaitu Saudara Dwi Hari Basuki, wakil ketua Saudara Nanang, kemudian Saudara Iwan Budi dan Muhammad Khalimi, juga Saudara Imam Priyono. Kebetulan saya ditunjuk oleh ketua terpilih menjadi sekretaris, kemudian wakil sekretaris yaitu Saudara Bambang Penabrisunu. Ini sungguh aneh sekali namanya, Penabrisunu. Bambang Penabrisunu ini merupakan salah satu nama yang aneh bagi kami. Pensiunan Abrisunu adalah bahasa Kawi. Sansekerta apa Kawi Putra katanya. Nah itu, dan ada beberapa divisi yang kalau zaman sekarang namanya divisi. Kalau susunan kepengurusan di kami ada beberapa bagian atau seksi merupakan kelengkapan dari kepengurusan, dan ini Saudara Teguh Inpras Tribowo selaku bendahara 1 dan juga wakil bendahara yaitu Saudari RFQ Nurul Hikmah ahli media kebidanan. Bang Bayu, ini ada beberapa 11 bagian atau seksi yang kami sudah susun rapi sejumlah 11 bagian, dan alhamdulillah pada saat pemilihan dihadiri oleh 48 anggota yang sebetulnya anggota kami di Bumiayu itu semenjak kami menjabat tahun 1996 sampai 2000 tercatat 68 anggota. Itu 64 anggota, dan sampai sekarang kami lacak dari 15 desa didominasi oleh 4 desa yaitu Dukuturi, Kalerang, Jatisawit dan Bumayu. Itu paling banyak sekali anggotanya. Sampai sekarang tercatat sudah 104. Itu yang kelihatan. Yang belum, ini baru satu keluarga, kakak adiknya baru tercatat 1, adiknya kakaknya belum kelihatan karena merantau. Demikian Mas Bayu. Jadi lengkaplah ini, alhamdulillah. Ya, Bung Budi, ini Siap. artinya ketika saya anaknya seorang TNI Purnawirawan atau saya Purnawirawan, itu secara otomatis masuk di keanggotaan atau memang harus seleksi dulu atau seperti apa? Oh tidak, untuk seleksi tidak. Itu otomatis masuk bergabung dalam anggota itu bisa melalui
kami mendaftarkan diri menunjukkan surat keputusan pensiun orang tuanya, baik itu dari TNI maupun Polri, itu terdata. Biasa kalau kita menyebut skep, ya, itu tercatat semua dalam skep, putra putrinya tercatat jumlahnya berapa. Nanti kemudian kami data, kami sahkan. Nanti rencana akan dibikinkan kartu anggota. Yang sekarang alhamdulillah kartu anggotanya sudah canggih Mas Bayu, seperti bentuk KTP. Jadi kita potret keluar sudah data lengkap, kemudian potret diri sudah berbentuk seperti KTP, kayak SIM lah, kayak gitu. EKTP. KTA. Pakai barcode tetap. Iya, tetap ada. Wah, keren berarti keren sekarang alhamdulillah. Ya, berarti untuk anggota ini berarti nanti langsung begitu kita memang anaknya anggota, ini secara otomatis ketika kita punya skep itu kita bisa masuk gitu ya? Bisa, alhamdulillah bisa. Dan nanti agar tidak rancu, kami sediakan belangko untuk menulis nama sendiri biar tidak keliru jabatan dan predikat ya. Mungkin dia punya kesarjanaan, biar tidak salah tulis. Mereka mengisi belangko, kemudian kami proses, dan sesegera mungkin kalau sudah lengkap kita ajukan pembikinan KTA. Ya, oke. Ya, kemudian gini Mas Budi, ketika saya simpatisan atau orang yang suka banget dengan TNI Polri gitu ya. Nah, saya kan saya gimana sih caranya, bisa nggak saya ikut masuk biar masuk jadi anggota FKPPI gitu? Oh iya, baik. Ya, satu persatu kita kupas. Ada beberapa kategori anggota. Anak TNI Polri murni itu menjadi anggota biasa. Kemudian mantu itu anggota luar biasa. Kemudian anggota kehormatan. Nyun sewu, mohon maaf, seperti Mas Bayu, ya, itu merupakan anggota kehormatan melalui proses karena Mas Bayu simpatik dengan organisasi kami, simpatik dengan kegiatan kami. Artinya apa sih ya namanya? Bisa berkiprah. Iya, ada kiprah. Saya membutuhkan mereka butuh kita. Itu dinamakan anggota luar biasa. Begitu, ada 3 jenis kategori. Ya, berarti saya bisa masuk dong. Monggo, bisa. Saya kan anaknya kapten, Pak. Oh, kapten ya? Iya. Oh, apalagi anak kapten. Ini seorang kapten. Saya aja anak leda. Tapi kapten sepak bola, Pak. Bukan hanya anak kapten sepak bola saja. Ini kan sudah punya predikat anak kapten sepak bola. Non kapten sepak bola juga bisa, Mas Bayu. Artinya dari umum, ya itu tadi yang kami sebutkan, ada beberapa kategori menjadi anggota. Kita membutuhkan mereka butuh kita. Artinya kita sama-sama bersinergi gitu. Iya, bersinergi. Demikian Mas Bayu. Bukan hanya untuk anak pensiunan aja, tetapi anggota TNI atau anggota Polri yang masih aktif. Oh, itu juga masih masuk ya? Masuk. Iya. Itu tapi biasanya yang paling aktif ini untuk anggota-anggota siapa, Mas Bambang? Yang paling aktif di antara mungkin yang masih aktif ya biasanya di anggota FKPPI. Kalau untuk yang aktif itu biasanya nih anak-anak pensiunan kan, seperti yang itu. sudah pensiunan nih. Tetapi diharapkan juga anak-anaknya anggota TNI Polri yang masih dinas, masih diharapkan bisa ikut dengan catatan dengan umur sudah 15 tahun ke atas. Seperti itu. Ya, artinya memang luar biasa untuk Tomania semua, dan masih di 95.1 dan juga masih bersama Bayu di podcast Radio Talkshow untuk sore hari ini. Ya, sebelum kita lanjutkan untuk Tomania bincang-bincang bersama teman-teman kita yang FKPPI peduli di tengah pandemi, tema kita. Ya, kita break sebentar untuk mengikuti beberapa pariwara yang mau lewat terlebih dahulu. Radio Top FM Bumi Ayu, siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Ya, baik teman-teman yang
inspirasi kita semuanya dan masih bersama Bayu Ahmad untuk sore hari ini. Masih di podcast Radio Talk Show untuk sore hari ini bersama teman-teman FKPPI Rayon 08 Bumiayu. Ya, ada Bung Budi dan juga Bung Bambang yang sebetulnya untuk sore hari ini sudah hadir di studio, dan tema kita adalah FKPPI peduli di tengah pandemi. Ya, Bung Heru dan Siap. juga Bung Bambang, ini dengan saya sangat apresiasi dengan kegiatan-kegiatan dari FKPPI ini, termasuk ini salah satu bentuk kepedulian, dan ini untuk ke depan untuk program-program kepedulian ini selain di tengah-tengah pandemi ini sendiri, ke depan akan seperti apa untuk teman-teman FKPPI? Iya, baik. Program kita sebagaimana mestinya yang sudah dirancang oleh pengurus harian. Jadi tidak hanya peduli dengan masyarakat saja, melainkan kita tetap perhatikan bahwa kami memiliki orang tua yang dinamakan Warakawuri dan Papabri, ada perkumpulan sendiri, Mas Bayu, dan itu setiap bulan kita juga sharing ke sana. Ada sesuatu yang perlu disampaikan untuk para orang tua kita. Artinya FKPPI bukan hanya peduli ke masyarakat saja, melainkan peduli dengan para orang tua kita, khususnya yang melahirkan kita, Bapak Ibu ya, selaku TNI Polri yang sekarang sudah sepuh-sepuh. Alhamdulillah masih diparingi sehat, Mas Bayu. Nah, itu sebagaimana program-program kita nanti akan satu program tahunan, yaitu tadi yang sudah kami sebutkan, penanaman pohon yang kita akan sharing kerjasama dengan Perhutani, yang dalam ini di bidang penanaman kopi. Ada tidak menutup kemungkinan jenis-jenis yang lain akan kami kerjakan, Mas Bayu. Jadi FKPPI yang terdiri dari 17 rayon, alhamdulillah FKPPI Rayon 08 Bumiayu yang saat ini sekarang sudah mulai merambat satu demi satu. Ya, satu tahap, dua tahap akan kami lanjutkan kembali karena ini merupakan salah satu warisan orang tua para pejuang kita. Jadi kita punya tekad adalah FKPI Jaya, kemudian Pancasila Final, NKRI harga mati. Wes, luar biasa. Baik, terima kasih Bung Budi dan Yap. juga Bung Bambang Siap. untuk kedatangan. Siap. Mau siap, menambahi siap. di closing? Cukup. Oke, Siap. ya baik, terima kasih juga untuk temannya di kesempatan sore hari ini. Sayang sekali untuk bincang-bincang kita bersama teman-teman FKPPI, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri, yang kebetulan untuk sore hari ini hadir, dan mungkin temannya sering di rumah kemudian di lingkungan setiap ada kegiatan, karena memang teman-teman FKPPI ini sangat peduli dengan ke sosial, sehingga Siap. ketika ada kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya akan hadir di tengah-tengah warga masyarakat, sehingga mungkin menggunakan baju loreng. Nah, ini adalah teman-teman FKPPI, khususnya yang ada di Bumiayu sendiri adalah di Rayon 08 Bumiayu. Baik, terima kasih, mudah-mudahan makin jaya dan juga Amin. makin Amin. banyak kepeduliannya di tengah-tengah masyarakat dan juga kontribusinya. Dan akhirnya temannya, saya Bayu Ahmad dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, ada rekan Disma DJ selaku penanggung jawab dalam program ini, mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.